Masih ingat dengan kritikan bertubi-tubi yang sempat menilai bahwa kehadiran pemain keturunan membuat pemain lokal kita dalam bahaya? Yap, sekarang kita seolah diperlihatkan jika pemain-pemain jebolan Liga 1 kita benar-benar perlu untuk kembali di-upgrade kualitasnya. Karena terbukti, di laga kontra Myanmar dan Laos yang levelnya baru setingkat ASEAN saja, timnas tak tampil bagus, bahkan dapat dikatakan buruk, terkhusus saat hanya bermain imbang 3-3 di laga kontra Laos. Banyak passing salah, kalah 2 one-on-one, dan organisasi permainan yang jauh dari kata apik. Hal yang bahkan membuat Coach Shin Tae-yong mengatakan jika ia benar-benar butuh dan berharap bahwa Ivar Jenner bisa datang di AFF ini segera. So, apakah ini bukti bahwa kritikan pada para pemain keturunan salah besar? Mari kita ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Sebetulnya yang dikhawatirkan dari naturalisasi adalah membunuh harapan. Bukan membunuh kompetisi, bukan membunuh harapan. Harapan anak-anak muda kita yang kalau bicara bakat tersebar di mana-mana. Iya. Okay. Kontribusi naturalisasi itu bukan yang paling dominan gitu loh. Nggak dominan. Saya tapi di senior waktu lawan dia. Inilah komentar Coach Justin usai pertandingan timnas Indonesia kontra Laos, yang kami pikir cukup mewakili sudut pandang dan perasaan kita semua. Sebagai penggemar timnas Indonesia, kita memang gak berharap tinggi di turnamen atau ajang AFF ini. Tapi tentu, kita tetap berharap Indonesia tampil dengan baik. Masalahnya, di 2 laga yang telah dimainkan, timnas jauh dari kata baik. Sebaliknya, secara permainan kita amburadul. Seperti kata Koci, banyak umpan-umpan yang salah. Padahal umpan dasar, umpan yang secara konsep seharusnya mempermudah rekan yang akan menerima, berubah jadi umpan yang menyulitkan rekannya sendiri. Dan hal itu terjadi hampir di sepanjang permainan atau 90 menit pertandingan kontra Laos malam tadi. Dan hampir dilakukan oleh semua pemain. Jelly bean skies and peanut butter trees. This world unfolds like a bizarre dream. Melihat apa yang ditunjukkan skuad timnas Indonesia yang diisi para pemain jebolan Liga 1, kecuali Rafael Strijk, nggak bisa bersaing kontra Laos di laga malam tadi. Tak mengherankan jika berbagai asumsi dan hipotesis liar muncul. Salah satunya hipotesis yang menyebut jika keberhasilan Indonesia bersaing dan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia terjadi berkat peran pemain keturunan. Seperti yang ditulis oleh akun X di Utomo. Dalam cuitannya, ia mengatakan, emang jelek mainnya. Tahu kan kenapa kita bisa jauh sampai round 3 World Cup qualification dengan Tom Hai, Jai, Pas, Verdong termasuk Rido, sedangkan tim AFF passing aja salah. Cuitan sederhana itu sendiri mendapatkan cukup banyak tanggapan, yang pada dasarnya banyak yang setuju bahwa kualitas pemain lokal kita masih kurang. Mereka bahkan belum mampu bersaing di ASEAN. Dan itu kenapa kalau ada yang mengkritik pemain-pemain diaspora seperti Bung Handuk, ya sekarang sudah lihat kan kualitasnya seperti apa? Mustahil rasanya Indonesia bisa bersaing di level Asia menghadapi tim-tim top Asia saat ini, kalau tanpa pemain diaspora. Dan para pengkritik harusnya mulai sadar akan hal itu. Ini adalah pukulan telak pada mereka yang sebelumnya meremehkan peran dari pemain diaspora. Apalagi sok-sokan mengkritik pemain diaspora. Seperti salah satu akun Instagram yang cukup banyak followersnya itu yang mengkritik Justin Hubner. Tahu kan maksud kami? Sekarang lihat kan seperti apa kualitas pemain kita dibandingkan pemain diaspora. Jauh men. Harus diakui kualitas pemain muda binaan lokal kita jelek. Ini udah bukan eksperimen. Pemain ditempatkan di posisi ideal mereka, tapi emang untuk pertandingan ini murni kualitas pemain jelek. Tulis akun NP Chin Real Life. Dan masih banyak yang denial kalau kualitas pemain lokal kita memang belum bisa bersaing untuk level elit di atas ASEAN. Loh, ya nggak usah bandingin sama diaspora sama sesama lokal kayak Rizky Ridho aja masih jauh kayaknya squad-squad AFF muda ini. Tulis akun The Aurora Smith. Semakin terbukti kalau pembinaan klub lokal sangat memprihatinkan. Gaji aja gede, kualitas level anak SSB sangat darurat untuk dievaluasi kinerja klub. Lino di tengah kayak Piala Asia U23 dulu awal-awal. Tapi semenjak Nathan dipasang di tengah, Lino ke depan lebih bagus. Ini tengahnya nggak jelas siapa yang suplai, ke depan siapa nggak jelas. Sekarang seperti yang sempat kita ulas di video sebelumnya, Shin Tae-yong akhirnya benar-benar mengakui bahwa ia butuh Ivar Jenner. Pelatih asal Korea ini sepertinya sadar bahwa lini tengahnya sudah nggak ketolong.
Pergantian pemain udah dicoba, tapi hasilnya sama aja. Kalau pemain salah passing, di sini yang jelas bukan instruksi pelatih ya, tapi kualitas pemain. Dan dalam interview, Coach Shin bahkan meminta media untuk bisa membantu membawa Ivar secepatnya gabung ke timnas. 말씀드린 이발을 부르고 싶지만 협회나 우리는 100%로 노력하고 있고 이번에 올 수 있으면 너무 좋겠다. 우리 미드에서도 좀 올 수 있게끔 힘을 좀 썼으면 좋겠다. 이번 선수도 상당히 오고 싶어하는데 이번 팀 구단에서 지금 절대 불가라고 해서 지금 상당히 애로가 많다. Yap, ajang AFF atau ASEAN Football Championship ini kami pikir telah jadi tempat yang menggambarkan bahwa sepak bola Indonesia masih perlu benar-benar ditingkatkan. Terkhusus soal bagaimana BRI Liga 1 dan klub-klub yang berkompetisi di sana bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Nggak lucu kan pemain Liga 1 yang terpilih masuk timnas yang dinilai sebagai pemain terbaik di Indonesia tapi masih salah passing. Ini adalah PR besar untuk sepak bola dalam negeri. Datangnya pemain keturunan adalah booster untuk mempercepat prestasi Indonesia. Tapi di sisi lain, liga lokal juga harus bisa menghasilkan pemain dengan level yang tinggi. Beralih dari kritikan tersebut, sekarang kita fokus di laga kontra Vietnam yang akan dimainkan pada 15 Desember atau Minggu malam. Di laga tersebut, kita tentu berharap ada keajaiban. Para pemain bisa tampil di versi terbaik dan memberikan kejutan. Tapi melihat apa yang ditunjukkan tadi, kami rasa akan cukup sulit. Dan hanya berharap bermain nothing tulus saja. Nikmati dan bermain baik. Jangan ada kesalahan-kesalahan passing yang nggak perlu. Kalah kalau mainnya bagus, kami pikir netizen akan respect. Tapi kalau mainnya masih kayak di laga kontra Laos, ya kritikan kami pikir memang perlu diberikan. Kritikan yang ditunjukkan untuk harapan adanya perbaikan di sepak bola Indonesia. Terkhusus bagaimana output liga dan klub di Indonesia bisa menghasilkan pemain berkualitas. Benar nggak? Sederhananya, sekali lagi kita sampaikan, kalau bagus ya kita puji. Kalau ada yang kurang baik ya kita kritik. Gimana menurut kalian? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.